Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Amalia dari 12 MIPA 7, presensi 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind map yang telah saya buat mengenai materi mutasi. Yang pertama ada pengertian mutasi. Mutasi merupakan perubahan jumlah materi genetik pada sebuah sel. Mutasi berhubungan dengan perubahan perangkat atau susunan hereditas pada makhluk hidup. Peristiwa terjadinya mutasi disebut mutagenesis. Dengan organisme yang mengalami mutasi disebut mutan. Faktor yang menyebabkan mutasi disebut dengan mutagen. Berdasarkan faktor keturunan dan kromosom, mutasi dibedakan menjadi dua macam. Jika mutasi terjadi pada susunan basa nitrogen, maka mutasi yang terjadi disebut mutasi gen. Sedangkan jika mutasi yang terjadi pada susunan atau bentuk kromosom, maka dinamakan dengan mutasi kromosom. Yang pertama, saya akan membahas tentang mutasi gen. Mutasi gen disebut juga dengan mutasi titik. Mutasi ini terjadi karena perubahan urutan basa pada DNA atau dapat dikatakan sebagai perubahan nukleotida pada DNA. Mutasi gen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penggantian pasangan basa serta insersi dan delesi pasangan basa. Yang pertama ada penggantian pasangan basa. Penggantian pasangan basa merupakan penggantian satu nukleotida dengan nukleotida lainnya. Penggantian basa ini dapat memunculkan organisme mutan. Selanjutnya ada insersi dan delesi pada pasangan basa. Insersi merupakan proses penambahan, sedangkan delesi merupakan proses pengurangan satu atau lebih pasangan basa pada gen. Pada umumnya, mutasi dapat menyebabkan efek yang merugikan pada organisme. Insersi atau delesi pasangan basa dapat menyebabkan pembacaan kode triplet menjadi berbeda pada proses translasi mRNA. Mutasi ini disebut pula sebagai mutasi pergeseran kerangka. Selanjutnya, kita akan membahas mutasi kromosom. Dari mutasi gen dapat memicu lahirnya mutasi kromosom. Setiap organisme pasti memiliki set kromosom yang khas dan mempunyai ciri identitas spesies masing-masing. Mutasi kromosom dapat terjadi secara fisik pada bentuk kromosom atau terjadi perubahan pada set kromosomnya. Pada perubahan set kromosom umumnya akan berpengaruh pada fenotip individu. Yang pertama ada perubahan struktur fisik yang terjadi pada mutasi kromosom. Perubahan struktur fisik kromosom dapat terjadi pada lokasi atau jumlah gen dalam kromosom. Perubahan yang terjadi pada jumlah gen dalam kromosom dikelompokkan menjadi delesi dan duplikasi. Dengan perubahan lokasi gen pada kromosom dapat terjadi melalui translokasi dan inversi. Yang pertama kita akan membahas perubahan yang terjadi pada jumlah gen kromosom. Ada delesi kromosom. Delesi merupakan peristiwa hilangnya satu segmen kromosom karena patah. Mutasi yang terjadi menyebabkan sebagian segmen dari kromosom hilang pada saat pembelahan sel. Dengan demikian, kromosom akan kehilangan beberapa gen yang mungkin akan tampak atau tidak tergantung pada kepentingan gen dalam sel. Yang kedua ada duplikasi kromosom. Duplikasi kromosom terjadi ketika terdapat bagian kromosom yang diulangi dan identik pada bagian lain segmen tersebut. Duplikasi dapat terjadi akibat pindah silang. Satu segmen kromosom berpindah ke bagian lain kromosom homolognya. Pada kejadian ini terjadi delesi pada kromosom yang kehilangan segmennya. Contohnya adalah duplikasi pada kromosom Drosophila melanogaster yang menyebabkan mutasi mata berbentuk batang. Kemudian perubahan yang terjadi pada lokasi kromosom ada translokasi kromosom. Translokasi merupakan mutasi yang disebabkan oleh pemindahan fragmen kromosom dari satu kromosom ke kromosom yang lainnya. Keseimbangan gen masih tetap terjaga dalam arti tidak akan ada gen yang hilang atau bertambah. Namun, perubahan fenotip dapat terjadi sesuai dengan kondisi lingkungan yang menyebabkan gen itu terekspresi. Selanjutnya ada inversi kromosom. Inversi merupakan perubahan arah dari segmen kromosom. Hal ini dapat terjadi apabila sebuah kromosom yang telah mengalami kerusakan kemudian bergabung kembali ke tempat asalnya hanya dalam arah yang berlawanan. Hal ini dapat terjadi pada kromosom homolog. Yang terakhir ada katenasi kromosom. Katenasi kromosom merupakan mutasi kromosom yang terjadi apabila suatu kromosom homolog yang ujung-ujungnya saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Kemudian yang kedua dari mutasi kromosom yaitu perubahan set kromosom. Perubahan set kromosom dapat terjadi pada jumlah set keseluruhan gen yang disebut euploidi.
Perubahan set kromosom juga dapat terjadi pada jumlah kromosom dalam satu perangkat yang disebut aneuploidi. Euploidi merupakan perubahan yang meliputi genom atau seluruh set kromosom. Sedangkan aneuploidi merupakan perubahan pada jumlah kromosom di dalam satu set kromosom atau satu genom. Aneuploidi dapat terjadi karena beberapa hal, di antaranya gagal berpisah dan anafase lag. Kemudian dari situ kita langsung ke penyebab mutasi. Penyebab mutasi ada dua, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan, fisika dan kimia. Yang pertama, mutasi alami. Mutasi dapat terjadi secara alami sebagai hasil dari kesalahan yang jarang terjadi pada replikasi DNA saat pembelahan sel. Replikasi tidak selalu berjalan 100% akurat dalam mengopi jutaan unit basa dalam suatu molekul DNA. Mutasi alami sangat jarang terjadi. Mutasi alami dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sinar radioaktif, sinar kosmis, sinar ultraviolet, dan kesalahan ketika replikasi DNA. Sinar radioaktif misalnya, yang dipancarkan oleh uranium yang masuk ke tubuh dapat menyebabkan gen rusak sehingga mengakibatkan mutasi. Kemudian selanjutnya ada mutasi buatan. Mutagen buatan merupakan penyebab terjadinya mutasi buatan. Mutagen buatan terdiri dari mutagen kimia dan mutagen fisika. Yang pertama kita akan membahas mutagen kimia. Mutagen kimia terdiri atas bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia tersebut contohnya DDT, pestisida, dan fumigen. Bahan-bahan tersebut sering digunakan dalam bidang pertanian. Contoh bahan kimia lainnya yang menjadi bahan mutagen buatan adalah formaldehida dan gliserol. Bahan tersebut merupakan mutagen bagi jamur, bakteri, dan serangga. Selanjutnya ada mutagen fisika. Mutasi buatan secara fisika dapat terjadi oleh beberapa macam mutagen, yakni sinar X, sinar alfa, sinar beta, dan lain-lain. Jenis-jenis sinar tersebut mampu mengakibatkan mutasi. Kebanyakan mutagen fisika digunakan untuk keuntungan manusia dalam berbagai bidang. Yang terakhir kita akan membahas dampak mutasi. Mutasi memberikan dampak yang menguntungkan, artinya hasil dari mutasi mampu menghasilkan keturunan yang khas dan semakin adaptif pada suatu individu atau populasi. Mutasi dapat menghasilkan organisme unggul, contohnya tanaman poliploidi yang dapat menghasilkan buah besar tanpa biji, masa panen yang relatif singkat, serta produktivitasnya tinggi. Kemudian mutasi juga dapat merugikan. Mutasi yang merugikan merupakan mutasi yang mengakibatkan suatu individu atau populasi tidak adaptif, bahkan letal. Mutasi yang merugikan umumnya terjadi pada akibat dari mutasi alam atau mutasi spontan. Pada manusia, mutasi yang merugikan ini ada yang diteruskan kepada keturunannya atau diwariskan, dan yang tidak diwariskan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.